Anda pengecut. Kalau Anda berani, hadapi dong. Kalau Anda merasa tidak salah, Anda merasa benar dengan tindakan Anda, hadapi. Jangan lari. Tidak punya kekuatan apa-apa, tiba-tiba terus kemudian Anda menantang umat Islam dengan membakar foto beliau. Nah ini Anda sama dengan menantang umat Islam, jutaan umat Islam. Saya membuka sayembara. Membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menangkap, menemukan dan menangkap sosok Budi Djarot dimanapun dia berada. Barang siapa yang bisa menemukan dan menangkap Budi Djarot, terus kemudian memberikan pelajaran secukupnya untuk kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian setempat, maka saya akan memberikan hadiah. Kabar Harian mengabarkan. Polisi tak tangkap pembakar foto Habib Rizik. Kami buat perhitungan dengan cara sendiri. FPI Banten menyatakan bisa melakukan tindakan sendiri terhadap orang-orang yang membakar foto Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR MPR jika aparat kepolisian tidak sengaja menangkap dan memenjarakan mereka. Jika pihak keamanan tidak bertindak cepat dan tegas, maka jangan salahkan kami, para pecinta Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, membuat perhitungan dengan cara kami sendiri, kata Ketua DPD FPI Banten, Kiai Haji Muhammad Fahru Razi. FPI Banten mengutuk keras pembakaran foto Habib Rizik di depan gedung DPR MPR. Mereka yang menginjak-injak foto Habib Rizik adalah para penjilat pengkhianat bangsa, peliharaan rezim zolim, jelas Kiai Fahru Razi. Menurut Kiai Fahru Razi, polisi jangan hanya berteriak Indonesia negara hukum, namun hanya berlaku untuk lawan politik saja. Ada orang yang membela NKRI dengan melawan TKA Cina agar warga Indonesia bisa bekerja, justru dimusuhi dan dipenjara, ungkapnya. Selain itu, FPI Banten mengajak umat Islam untuk menumbangkan rezim yang membiarkan ulama dihina. Jangan pernah memberi satu suara pun kepada partai-partai pendukung rezim zolim, pungkasnya. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI Budi Djarot mengklaim tak memerintahkan masanya untuk membakar poster Imam Besar FPI Rizik Syihab saat menggelar aksi memperingati peristiwa 27 Juli di depan kompleks MPR DPR. Ia pun mengaku tak bisa menghentikan kejadian poster Rizik dibakar karena massa sudah dipenuhi oleh amarah. Oh tidak saya perintahkan, saya tak mau membakar, tapi kalau saya menghentikan mereka, jatuh wibawa saya, silakan saja, namanya juga orang marah, kata Budi. Lebih lanjut, Budi mengaku bahwa poster bergambar wajah Habib Rizik tersebut sengaja dibawa oleh massa sebagai alat peraga aksi. Selain bergambar wajah Rizik, poster itu turut bertuliskan saatnya rakyat lawan khilafah dan kawal Pancasila dan NKRI. Budi sendiri sudah memerintahkan kepada massa aksi untuk meletakkan spanduk tersebut di pagar kompleks MPR DPR. Artinya kalau dijaga polisi aman, enggak bisa diambil oleh siapapun, kata Budi. Selang beberapa waktu aksi berjalan, Budi mengaku terkejut poster tersebut sudah dicabut dari atas pagar kompleks MPR DPR. Poster itu juga sudah diletakkan oleh massa di bawah aspal. Saya nggak tahu siapa yang mencabut dari pagar. Namanya juga orang marah. Spanduk itu ada yang menyeret langsung ditaruh di lantai, kata dia. Setelah itu, kata Budi, terjadi aksi upaya pembakaran dan peristiwa menginjak-injak poster bergambar Rizik tersebut oleh para massa aksi. Saya nggak tahu, waktu itu saya diam menonton. Jadi penonton saja, kata Budi. Budi menyatakan wajar para aksi akan marah terhadap Rizik Syihab. Ia lantas menyinggung Rizik, bahkan sempat marah-marah dan menghina Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Lah ketika Rizik marah, dia bisa memantati Pancasila. Jadi siapa yang gak sakit hati? Nah, peristiwa kemarin tak ada yang bisa saya redam. Kalau ada risiko ya saya hadapi, kata Budi. Sebelumnya sempat viral di media sosial video aksi pembakaran poster bergambar Rizik Syihab. Dalam video terlihat Budi Jarod memberi komando. Budi mengatakan Rizik telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di Pilpres. Budi pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Rizik. Jadi silakan saja teman-teman. Ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai, kata Budi. Masa aksi pun melempari poster Rizik dengan kotoran. Lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya. Namun hingga video berakhir, api tak kunjung menyala. Penceramah Tengku Zulkarnain merespon pembakaran foto Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab oleh sejumlah aksi massa yang melakukan aksi demonstrasi belum lama ini. Tengku Zul menilai aksi injak dan bakar foto Rizik Syihab persis seperti perilaku komunis di zaman dulu saat menyiksa dan membunuh para ulama. Melihat video prosesi secuil massa yang menginjak-injak dan membakar, lalu merobek foto Imam Besar FPI, saya jadi teringat perilaku Gerwani dan PKI yang menyiksa dan membunuh para jenderal di Lubang Buaya. Wasekjen MUI ini lantas menanyakan pendapat netizen. Bagaimana dengan Anda? Miripkah menurut Anda perilakunya? Monggo, katanya. Sebelumnya hal yang sama dikatakan oleh aktivis dakwah Hilmi Firdausi. Ia juga menyayangkan aksi tersebut. Hilmi mengunggah foto aksi 212 dan menulis keterangannya. Manusia sebanyak ini adalah pecinta Habibana. Pastinya semua marah ketika foto beliau dihinakan, katanya. Dia mengatakan aksi pembakaran itu dilakukan oleh segelintir orang-orang pengecut, persis seperti PKI. Jika mau, bisa saja beliau menyuruh umat Islam bergerak. Tapi beliau lebih cinta NKRI dan tidak ingin bangsa ini terpecah belah gara-gara ulah segelintir pengecut yang mengaku-ngaku cinta NKRI tapi bergaya PKI, kata dia. Setelah itu, kata Budi, terjadi aksi upaya pembakaran dan peristiwa menginjak-injak poster bergambar Rizik tersebut oleh para massa aksi. Saya nggak tahu. Waktu itu saya diam menonton. Jadi penonton saja, kata Budi. Budi menyatakan wajar para aksi akan marah terhadap Rizik Syihab. Ia lantas menyinggung Rizik, bahkan sempat marah-marah dan menghina Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia bisa memantati Pancasila. Jadi siapa yang gak sakit hati? Nah, peristiwa kemarin tak ada yang bisa saya redam. Kalau ada risiko ya saya hadapi, kata Budi. Polisi tak tangkap pembakar foto Habib Rizik. Kami buat perhitungan dengan cara sendiri. FPI Banten menyatakan bisa melakukan tindakan sendiri terhadap orang-orang yang membakar foto Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR MPR jika aparat kepolisian tidak sengaja menangkap dan memenjarakan mereka. Jika pihak keamanan tidak bertindak cepat dan tegas, maka jangan salahkan kami, para pecinta Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, membuat perhitungan dengan cara kami sendiri, kata Ketua DPD FPI Banten, Kiai Haji Muhammad Fahru Rozi. FPI Banten mengutuk keras pembakaran foto Habib Rizik di depan gedung DPR MPR. Artinya kalau dijaga polisi aman, enggak bisa diambil oleh siapapun, kata Budi. Selang beberapa waktu aksi berjalan, Budi mengaku terkejut poster tersebut sudah dicabut dari atas pagar kompleks MPR DPR. Poster itu juga sudah diletakkan oleh massa di bawah aspal
Wasekjen MUI ini lantas menanyakan pendapat netizen. Bagaimana dengan Anda? Miripkah menurut Anda perilakunya? Monggo, katanya.